Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, insyaallah umur yang berkah ya. Salawat berserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo baca salawat sama-sama daripada hanya nengok saja ya. Iya, termasuk kamu juga, ayo baca salawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namanya salawat sajaratin Uhud. Sallallahu ala Muhammad. Namanya adalah salawat Jibril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Namanya adalah sholawat munjiat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Namanya adalah sholawat Ibrahimiyah. Kalau yang kita dulu yang biasanya di masjid, di musola, yang kita baca bersama-sama, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu namanya adalah sholawat Badriyah atau sholawat Badar ya. Semoga kita semuanya yang sudah membaca sholawat bersama-sama termasuk orang yang dicintai ya, termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan termasuk orang yang mendawamkan sholawat, amin ya robbal alamin. Karena orang yang ahli sholawat itu adalah satu keuntungannya ya, mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan besok tempatnya adalah paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok hari kiamat, dan akan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosanya diampuni oleh Allah dan juga hajat-hajatnya akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keuntungan orang yang membaca sholawat. Bagaimana tidak ya, di dalam hadis Rasulullah diterangkan, man sholla, ini saya bacakan, man sholla alayya sallallahu alaihi biya asron. Nah, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, pasti Allah merahmatinya 10 kali. Satu solawat itu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 rahmat. Oleh karena itu tadi adalah saya ajak baca solawat-solawat. Semoga Allah meridhoinya dan kita besok kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official, insya Allah ya. Nah, ini kepada kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini dan yang baru ketemu channel ini, ayo di subscribe duluan. Karena dengan mendukung channel ini dan subscribe channel ini berarti adalah ikut andil dalam bidang dakwah. Karena channel ini adalah khusus dakwah mensiarkan mengenai cinta Rasulullah, yakni membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah orang baca sholawat, kemudian macam-macam sholawat, kemudian keajaiban baca sholawat, dan lain sebagainya, itu yang dibahas dalam channel ini. Oleh karena itu kepada kawan-kawan yang minta doa, kami harapkan ya, saya mohon ditulis di kolom komen di bawah ini ya. Jangan lupa kawan-kawan ya, sahabat-sahabat semuanya, kalau menulis doa tulis dulu sholawat.
Nah, itu memang aturan. Bagaimana aturannya? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa itu tidak akan nyampe ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kalau tanpa dibacakan sholawat, akan berputar-putar di antara bumi dan langit kalau belum dibacakan sholawat. Yang akan bisa menembus hijab di antara doa dengan Allah itu ada hijabnya, itu adalah bacaan sholawat sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah bacaan sholawat yang bisa menembus, ya, bermacam-macam sholawat. Kemudian jangan lupa ya, ditulis dengan baca sholawat dulu, karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholla alayya, ini saya bacakan, fi kitabil lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma baqiya ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa menulis sholawat kepadaku di buku, niscaya malaikat senantiasa memintakan ampun baginya selama namaku tetap ada dalam buku. Itu hadis Rasulullah. Selama masih ada di dalam buku itu, malaikat memohonkan ampun. Maka yang sudah menulis memohon doa kepada kawan-kawannya, ayo kita amini semuanya. Semoga cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan kepada yang mendukung channel ini, saya doakan semoga hidupnya tentram, sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan semua hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih punya hutang, dengan membaca, dengan mendukung channel ini, insya Allah akan cepat lunas hutangnya. Ya, amin ya robbal alamin. Yang sakit semoga cepat sembuh, ya, kemudian keluarganya dan anaknya dijadikan anak yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kali ini ya, video kali ini saya akan mengkisahkan. Ini adalah kisah nyata yang terjadi, yaitu di keluarga, yaitu Siti Maisaroh, Bogor, Jawa Barat. Siti Maisaroh Bogor ini punya anak yang cita-cita ya, punya anak yang kuliah di Maroko sampai tamat S2 berkah membaca sholawat. Bagaimana kisahnya? Kisahnya itu seperti ini. Ya, Bu Maisaroh ini pedagang sayur keliling. Ya, pada tahun 2012 dia membaca-baca dan mendengarkan Ustadz, ya, Ustadz Yusuf Mansur, kemudian Ustadz yang lain, Habib, ya, kemudian Ustadz dia mendengarkan bahwa orang yang membaca sholawat itu satu dibalas rahmat Allah 10. Itu dia mulai diamalkan tahun 2012. Dia mengamalkan tahun 2012 ini, diamalkan kadang 1000. Kadang kurang dari 1000, tapi dia sudah yakin. Dia mulai mendawamkan sholawat ini tahun 2012. 2018 ya, anaknya itu adalah tamat aliyah. Nah, kemudian anaknya itu bilang, Bu, kawan-kawan saya mendaftar di Maroko dan kakak kelas saya sudah ada yang lulus sekolah kuliahnya di Maroko. Saya ingin juga seperti kawan saya mendaftar di Maroko. Bagaimana menurut ibu? Ibu jawabnya, insya Allah nak, kalau kamu sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan menuruti apa yang kamu inginkan. Betul, anaknya adalah daftar. Tetapi kawan-kawannya itu yang sekolah di Maroko itu biaya mandiri. Nah, kemudian ibu ini nanya kepada tetangganya yang anaknya sudah kuliah di Maroko, katanya kurang lebih biayanya waktu itu yang pertama 65 juta. Oleh Ibu Maisaroh ini, Ibu Siti Maisaroh ini adalah pedagang sayur keliling. Tentunya uang yang 65 juta itu adalah
belum ada. Namun anaknya kemauannya kuat dan ibunya adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia selalu mendawamkan sholawat Jibril. Ya, waktu sebelum anaknya daftar dia adalah 1.000, tetapi setelah daftar itu kadang dibaca sampai 5.000 sampai 4.000 karena mamanya bilang kepada emaknya, kepada neneknya, ini anak mau daftar di Maroko. Jawab neneknya, tambah saja wiridmu itu, perbanyak doamu itu, diperbanyak membaca sholawatnya. Dan juga Bu Siti Maisaroh ini adalah sudah lama memang istiqomah menjalankan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah bolong-bolong. Dia baca sholawat terus, yaitu selama mendaftar. Kemudian anaknya itu karena kemauannya kuat, gurunya bilang, kamu sudah saya daftarkan di jalur beasiswa. Subhanallah, ibunya semakin berdoa dan anaknya pun selalu memohon doa kepada ibunya. Ibunya membaca sholawat ditambah sholawat ditambah. Lain hari anaknya bilang informasi dari gurunya bahwa dia lulus jalur beasiswa. Alhamdulillah. Kemudian dia dapat ongkos berangkatnya, ongkos tiketnya itu adalah separuh, sebanyak 10.500.000. Kemudian ibunya ini dan anaknya sowan, datang ke tempat kiainya. Dia bilang bahwa anaknya lulus. Kiainya saking bersyukurnya, tidak disangka-sangka, kiainya bilang, ini saya bantu 15 juta untuk berangkat membeli tiketnya. Subhanallah. Alhamdulillah, anaknya akhirnya sekolah di Maroko. Kemudian di Maroko, kata anaknya, ternyata di sana, ini saya terangkan secara singkat ya, di sana adalah tes lagi. Ya, tes yang diikuti tidak sedikit orangnya. Kalau tes yang pertama itu adalah diikuti oleh orang sebanyak yaitu 100 orang. Oh, ini S2-nya ya. Itu adalah S1-nya tadi. Setelah sampai di sana orang ratusan, yang diterima hanya orang sekitar 25 orang. Kemudian anaknya lain hari dan ibunya selalu baca sholawat terus, ditambah terus membaca sholawatnya. Anaknya ngirim informasi, alhamdulillah dia lulus, tidak nunggu 2 tahun lagi, dia langsung kuliah. Begitu berjalan dia dapat beasiswa dan dapat uang saku kuliah di Maroko. Setelah tamat S1, dia adalah mendaftar di perguruan tinggi di Maroko yang terkenal, S2 jalur beasiswa. Alhamdulillah, yang 100 orang, 1.000 orang yang lolos adalah 30 orang. Yang daftar itu adalah 1.000 orang, yang lolos itu hanya 30 orang, yang dibutuhkan hanya 30 orang. Alhamdulillah, itu adalah berkat membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kita lanjutkan. Kemudian dia kuliah S2 di Maroko. Alhamdulillah, berkah. Dan ibunya semakin dipacu. Selain dia tidak pernah bolong sholatnya, sholat malamnya ditambah 5.000 minimal per hari. Itu yang didawamkan. Kemudian dimulai dari tahun 2012, 2018 sampai 2020 lebih, dia anaknya baru sukses, yaitu kuliah S2
di Maroko. Maka kepada kawan-kawan ya sekaligus menjawab yang masuk dalam WA saya sudah 4 bulan berturut-turut membaca tapi belum ada buktinya. Itu bukan 4 bulan terus ditunggu-tunggu, bukan begitu. Bukan pas ada kemauannya. Ibu Maisarah ini sebelum anaknya pun bercita-cita kuliah di Maroko sudah tetap mendawamkan sholawat. Jadi tidak pas mendadak mau ada perlu, mau hutangnya banyak terus dibacakan sholawat, enggak itu ya. Memang adalah istiqomah, memang cinta kepada Rasulullah SAW. Selain dia selawat juga mengerjakan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah, sholat ba'diyah, qobliyah dan lain sebagainya berjamaah itu sudah dilaksanakan. Tidak hanya membaca sholawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian, semoga dengan kisah yang pendek ini membuat pengalaman atau menjadi inspirasi kepada kita semuanya bahwa cita-cita yang berhasil itu tidak ditempuh dengan sebentar. Tidak instan, ya tidak ada yang instan. Oh ini punya hutang banyak terus membaca sholawat sekian. Memang ada juga yang diijabah Allah, tetapi yang banyak adalah istiqomah, memakai waktu yang tidak lama dan tidak nunggu-nunggu keajaiban dan tidak nunggu-nunggu keberkahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban, memberikan keberkahan itu adalah merupakan bonus. Demikian, saya mohon maaf, dan bagi kawan-kawan yang ingin masuk ke grup silahkan masuk ke 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.